Penyokong Harimau Malaya kepanasan setelah Indonesia kembali mendatangkan 3 pemain baru. Hal ini dilakukan PSSI dalam upaya menciptakan sejarah lolos ke Piala Dunia. Namun negara tetangga kita, Malaysia nampaknya cemburu dengan kinerja PSSI. Hal itu diungkapkan secara terang-terangan. Mari kita simak. Dah habis-habis timnas Indonesia dapat 3 lagi pemain baru. Apa benda ni weh? Guys, breaking news sudah resmi. Emil Odero, Dean James dan Joey Pelupasi berstatus warga negara Indonesia setelah baru saja ambil sumpah di Roma. Menyusul Garuda Calling kemarin, kini total ada 3 pula pemain yang masuk dalam skuad sementara Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia. Abang serius saat bilang Eric Thohir sedang membangun tim tidak hanya untuk lolos tetapi juga coba menang Piala Dunia. Meskipun Emil Odero adalah backup untuk Martin Paes, namun pengalamannya bukan kaleng-kaleng. Dia berasal dari Akademi Juventus dan pernah main untuk Inter Milan. Emil yang berusia 28 tahun kini bermain di Italia untuk Palermo. Dean James yang berusia 24 tahun bermain untuk klub era divisi Go Ahead Eagles. Dia akan berotasi bersama Kelvin Verdong untuk posisi back kiri. Dan yang tak kalah pentingnya, gelandang bertahan berpengalaman Joey Pelupasi yang bermain di Liga Belgia. Dia berusia 31 tahun dan pernah bermain di England dan juga Belanda. Sebagai jiran serumpun, jujur abang jealous. Bangit banyak pemain yang masuk timnas. Mana geng? Bung Towel kita tak nak. Pemain lain boleh bagi kita satu. Komen kat sini. Oh my god, Timnas Indonesia, korang buat apa ni? Secara rasmi, Timnas Indonesia dapatkan lagi 3 pemain naturalisasi yang sangat padu. So, 3 player yang bakal mewakili Indonesia ni bukan player biasa-biasa. Semuanya power, memang bapak ah. Lagi-lagi bekas goalkeeper Juventus ni, jangan cakap memang power. Tapi seriously guys, tak tahu nak cakap apa dengan Indonesia. Buat kerja sangat pantas. Baru saja announce player yang bakal mewakili Indonesia, sekarang dah ada 3 pemain baru. Nampak gayanya misi Eric Thohir untuk membawa Indonesia menang Piala Dunia memang sangat cerah. Pada penghujung era Shin Tae-yong yang mana proses komunikasi tidak begitu menjadi, bahawa ada sedikit perbezaan pandangan di antara pemain-pemain senior datang daripada Belanda ini dengan coach Shin Tae-yong. So, yang itu you can debate who is right, who is wrong on a separate day. Tapi sekarang dah tak boleh nak dah tak boleh debate dah. Keputusan dah dilakukan. Patrick Kluivert is the coach. Dan juga hang boleh jangkakan kemasukan pemain-pemain baru ni boleh memberikan individual edge yang berbeza. Akan ada extra individual meningkatkan advantage. technical ceiling pasukan. Technical ceiling pasukan. Itu adalah cabaran besar yang menanti pasukan Indonesia. Sebagai perwakilan negara Asia Tenggara satu-satunya, Indonesia sempat banyak diremehkan oleh tim-tim pesaing seperti Vietnam hingga Malaysia. Tetapi timnas Indonesia terus berbenah dan perlahan bangkit, terutama pasca ditinggal oleh Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Banyak fans sepak bola Asia Tenggara yang menyayangkan keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong dan lebih memilih Patrick Kluivert. Semua anggapan itu kini berbalik, usai melihat hasil timnas Indonesia yang mengalahkan Bahrain. Menurut media Malaysia, Indonesia kembali menghidupkan peluang lolos ke Piala Dunia 2026 menyusul kemenangan 1-0 atas Bahrain. Sebelumnya, timnas Indonesia kalah telak dari Australia 1-5 dan sedikit membuat para fans kecewa melihat hasil racikan dari Patrick Kluivert. Pada pertandingan terbaru kontra Bahrain, Patrick Kluivert beserta staf kepelatihannya membuktikan kembali segala anggapan tak berkompeten. Kualifikasi Piala Dunia 2026 sebanyak 78.000 penonton saksikan kemenangan Indonesia atas Bahrain. Lebih lanjut, menurut media negeri jiran itu, kemenangan kandang tim Garuda ini tak terlepas dari peran para supporter yang disebut sebagai pemain ke-12. Pemain ke-12 itu ternyata menjadi keuntungan bagi tim tuan rumah ketika setiap sentuhan yang dilakukan pemain itu mendatangkan sorak-sorai bak petir yang menyambar permainan Bahrain. Sebagai informasi, gol Indonesia berhasil diciptakan oleh pemain keturunan, Ula Romeni, striker milik Oxford United. Ula Romeni bak puzzle yang akhirnya bisa menemukan tempatnya di timnas Indonesia, setelah tim Garuda cukup lama krisis striker. Dengan permainan ciamiknya, Ula Romeni memanfaatkan umpan dari Marcelino Ferdinand yang bergerak dari sayap kanan. Kemudian memberikan umpan kepada Romeni yang berada di kotak penalti, dengan tenang pemain berusia menjebol gawang Bahrain dengan tendangan datar. Tim asuhan Patrick Kluivert mendapatkan 3 poin penting untuk menjaga sekaligus membuat persaingan ketat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia kini masih bertahan di peringkat keempat dengan mengoleksi 9 poin, hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi, 10 poin.
Timnas Indonesia hanya tertinggal 1 poin dari Arab Saudi di peringkat ketiga dan berbeda 4 angka dari Australia di posisi kedua. Berbeda dengan Timnas Indonesia, performa Cina justru sedang angin-anginan karena gagal menang dalam 3 pertandingan terakhir. Pada laga terakhir kontra Australia, tim asuhan Branko Ivankovic ini takluk di kandang sendiri dengan skor 2-0. Kedua tim akan bertemu dalam matchday ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni 2025 mendatang. Jelang pertandingan tersebut, media Cina, NTAC melaporkan bahwa Timnas Indonesia akan menaturalisasi pemain baru. Sosok tersebut adalah Miliano Jonathans yang saat ini memperkuat klub Eredivisie, FC Utrecht. NTAC mendapatkan informasi bahwa Miliano Jonathans bakal dinaturalisasi dari media asal Indonesia. Informasi ini semakin kuat setelah ayah dari Miliano Jonathans sedang berada di Jakarta yang diduga untuk bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia meyakini, mereka pasti bisa mengejar ketertinggalan pada kualifikasi Piala Dunia di bulan Juni nanti, sekaligus bisa ikut berpartisipasi langsung dan menyaksikan momen akbar Indonesia masuk ke Piala Dunia, sambungnya. Sebanyak 3 calon pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia pada Juni 2025 akan diulas. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir melakukan langkah akselerasi dengan mendaratkan sejumlah pemain keturunan. Tak sembarangan, pemain-pemain berdarah Indonesia ini memiliki karir cemerlang di Eropa. Sejumlah pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, di era Erick Thohir adalah Jay Itzes, Mees Hilgers, Kevin Dix hingga yang terbaru Emil Audero. Demi misi lolos Piala Dunia 2026 dan bersaing di Piala Asia 2027, tak sampai di situ usaha PSSI mendaratkan pemain keturunan tambahan. 3 pemain keturunan tambahan di bawah ini berpotensi resmi menjadi WNI sebelum Juni 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Pertama, Tristan Goujer yang memiliki tato bertuliskan kata keluarga di dadanya, mengaku sudah dihubungi PSSI beberapa kali. Baru-baru ini dalam wawancara dengan Voetbal International, pemain Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PEC Zwolle ini mengikuti terus perkembangan Timnas Indonesia. Kedua, Jayden Oosterwolde dari Fenerbahce, medio Februari 2025, asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor terbang ke Turki. Di sana, ia dikabarkan membujuk fullback kiri Fenerbahce asuhan Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde, untuk membela Timnas Indonesia. Nama terakhir adalah Miliano Jonathans. Ayah Miliano Jonathans, Deco Jonathans, tiba di Jakarta semalam. Ia datang ke Jakarta kabarnya untuk memenuhi undangan PSSI. Jika pertemuan ini berjalan positif, Miliano Jonathans berpotensi sudah membela Timnas Indonesia pada Juni 2025. Dalam pola 3-4-3 atau 4-3-3 racikan Patrick Kluivert, Miliano Jonathans bisa membentuk kolaborasi apik di lini depan bersama Ula Romeni dan Ragnar Oratmangoen.